Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas bagian B dari materi kita hak asasi manusia, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya, substansi ini berarti berkaitan dengan isi, berkaitan dengan landasan yuridis dan praktek ya, dalam melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, kita mulai materinya. Yang pertama, kita memulai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia itu tentu saja berbeda dengan hak asasi manusia di negara lain. Walaupun hak asasi manusia bersifat universal, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam teknis pelaksanaannya, masing-masing negara berbeda untuk menerapkan hak asasi manusia. Khusus di Indonesia, hak asasi manusia tidak bisa lepas dari ideologinya. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sehingga pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh lepas dari Pancasila yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai di Pancasila sendiri itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila itu ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama kita akan bahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar artinya nilai yang bersifat paling dasar, bersifat abstrak, bersifat general, yang berasal dari 5 sila Pancasila. Ya, jadi sekali lagi ini nilai dasar ini bersifat paling dasar, boleh juga dibilang paling puncak, dan dia bersifat general atau abstrak yang berada dalam 5 sila Pancasila. Misalkan, sila pertama nilai dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hak asasi manusia tidak boleh lepas dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh melaksanakan hak asasi manusia dengan sebebas-bebasnya karena kita ada aturan yang diberikan oleh Tuhan kita masing-masing sesuai dengan agama kita masing-masing. Tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan sila pertama juga berkaitan dengan kebebasan. Kebebasan dalam menjalankan ibadah, kebebasan dalam melaksanakan peribadatan di tempat ibadah kita masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentu saja berkaitan dengan hukum, bahwasanya semua orang yang ada di Indonesia itu harus adil, harus sama di hadapan hukum. Ya, sehingga hukum itu harus sesuai dengan keadilan. Inti dari hukum adalah keadilan. Ini substansi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam pelaksanaan HAM pun harus sesuai dengan sila kedua ini, harus menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini tentu saja berkaitan dengan keutuhan bangsa, berkaitan dengan rela berkorban untuk menjaga persatuan bangsa, berkaitan dengan semangat gotong royong. Artinya dalam pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh melupakan persatuan Indonesia. Jangan sampai dengan kebebasan yang tanpa batas sehingga membuat negara kita menjadi bercerai-berai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan hak asasi manusia harus berdasarkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berkaitan dengan demokrasi, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Termasuk juga sila keempat ini berkaitan dengan hak kita untuk berorganisasi, ya, berserikat dan berkumpul.
Artinya pelaksanaan hak asasi manusia harus sesuai dengan sila keempat. Tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, tidak boleh bertentangan dengan kebebasan kita untuk menyuarakan pendapat kita. Ya, jadi kita tentu diberikan kebebasan hak asasi manusia untuk berpendapat, walaupun pendapat kita harus bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Artinya pelaksanaan hak asasi manusia harus ditujukan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Jangan sampai hak asasi manusia yang kebablasan mengakibatkan kapitalisasi di mana-mana yang berakibat kepada kesenjangan ekonomi antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha besar dan rakyat jelata. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh melanggar daripada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, nilai instrumental berarti nilai yang sudah lebih spesifik, yang sudah dituangkan dalam konstitusi. Bisa berupa pasal-pasal di UUD 45, bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Itu nilai instrumental, sudah menjadi lebih khusus, sudah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalkan yang pertama yang sudah kita pelajari, yang sudah sebagian besar sudah kalian hafalkan, yaitu misalkan pasal 28A sampai 28J UUD 1945 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada di yang B, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tetap MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. C, ketentuan dalam undang-undang organik, ya, dalam undang-undang di bawah konstitusi UUD 45, undang-undang juga di bawah MPR. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Nah, kalau bicara konvensi itu artinya ini hasil dari luar, bisa dari piagam PBB dan lain sebagainya. Nah, dari eksternal ini, dari piagam PBB misalkan, atau dari perjanjian-perjanjian internasional, itu kita ratifikasi, kita masukkan dalam undang-undang kita, maka jadilah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998. Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya nomor 3, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ya, ini sama, berarti berasal dari luar, dari eksternal. Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ini berarti berasal dari luar. Yang D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, tapi tadi sudah dirubah menjadi undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ada di nomor 3, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya yang E, ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 1 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. 2. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Berikutnya yang F, ketentuan dalam keputusan Presiden. 1. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, jadi Komnas HAM ini didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993.
2. Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan pelindungan untuk berorganisasi. Berikutnya yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang keempat, Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya yang keenam, Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir adalah hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Ya, misalkan sila pertama, ketuhanan Maha Esa, sikap yang bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, yaitu misalkan yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini misalkan yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3 atau C. Tenggang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena kepada orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. G. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menempatkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang lain. Ya, inilah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari 5 sila, yaitu nilai-nilai praksis. Jika kalian hafal butir-butir Pancasila, nah ini kurang lebih dengan butir-butir Pancasila. Ya, sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.